Apakah kamu berkeinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri atau sekolah di luar negeri? Jika iya, apakah kamu sudah pernah menyiapkan berkas dan perlengkapan yang diperlukan? Apa saja berkas tersebut? We only live once. Hey ho, let's do what we want. Hey ho, are you planning your day? Because you do deserve an awesome holiday. Holiday, holiday, just what we need. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita membutuhkan paspor jika ingin bepergian ke luar negeri. Namun, apakah kalian sudah tahu cara membuat paspor? Dan di mana membuatnya? Jika belum, video ini adalah jawabannya. Halo, nama saya Sabina. Saya merupakan karakter AI yang dibuat oleh Sabrina Putri Michelia dengan NIM 2410414033. Saya dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Pada video ini, saya akan mengenalkan salah satu pelayanan publik di Indonesia, yaitu kantor imigrasi. Tonton sampai akhir ya. Hari ini, aku ada jadwal untuk membuat paspor di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Selatan. Aku buat paspor karena kata kreatorku supaya aku bisa ikut jalan-jalan. Aku tidak sabar, hihi. Sebentar lagi kita sampai. Akhirnya, kita sampai. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu kantor imigrasi? Kantor imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Kantor imigrasi terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3. Kantor imigrasi kelas 1 khusus terletak di ibu kota atau provinsi. Kantor imigrasi kelas 2 terletak di kabupaten atau kota, dan kantor imigrasi kelas 3 terletak di daerah-daerah tertentu, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Selanjutnya, kantor imigrasi terbagi menjadi TPI dan non-TPI. TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kantor imigrasi TPI adalah kantor imigrasi yang terdapat tempat pemeriksaan imigrasi, sedangkan non-TPI tidak memiliki. Namun, keduanya tetap terdapat pelayanan keimigrasian, seperti pelayanan paspor. Kantor imigrasi kelas 1 yang aku datangi melayani pelayanan paspor dan pelayanan bagi warga negara asing. Pelayanan paspor meliputi paspor baru atau penggantian secara online, paspor baru atau penggantian secara walk-in atau datang langsung, penggantian paspor karena rusak atau hilang, dan perubahan data. Sedangkan pelayanan bagi warga negara asing meliputi perpanjangan visa on arrival, perpanjangan izin tinggal kunjungan, pemberian izin tinggal terbatas, perpanjangan izin tinggal terbatas, pemberian izin tinggal tetap, perpanjangan izin tinggal tetap, pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, fasilitas keimigrasian. Bagi anak berkewarganegaraan ganda, surat keterangan keimigrasian, pengembalian dokumen, dan pencabutan dokumen menjadi warga negara Indonesia. Kali ini, aku akan memakai pelayanan paspor baru secara online. Namun, sebelum itu, apa itu paspor? Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Contohnya, pergi jalan-jalan ke Monaco untuk 2 minggu. Sejak diluncurkannya aplikasi M-Paspor pada awal 2022, semua permohonan paspor wajib menggunakan aplikasi M-Paspor. Tahapan pertama adalah mengunduh aplikasi M-Paspor di Play Store handphone berbasis Android, kemudian mendaftar dan memilih jadwal hingga mendapatkan QR Code pendaftaran dan jadwal kedatangan. Kemudian, melakukan pembayaran dengan kurun waktu paling lambat 2 jam setelah mendapatkan jadwal. Aku sudah mendaftar dan membayar menggunakan transfer bank kemarin, aku juga sudah mendapatkan QR Code pendaftaran untuk ditunjukkan hari ini. Tetapi, jika kamu belum mendapatkan QR Code, aku akan menjelaskan tahapan yang aku lakukan kemarin. Pertama, setelah mengunduh, kamu bisa mendaftar akun terlebih dahulu dengan mengisi alamat email, kata sandi, dan data. Kemudian menyetujui syarat ketentuan. Setelah berhasil, kamu bisa login menggunakan alamat email dan kata sandi yang dibuat sebelumnya. Kedua, untuk mendaftar kamu bisa membuka bagian beranda pada aplikasi M-Paspor. Kemudian, pilih pengajuan permohonan. Kamu bisa memilih permohonan reguler atau percepatan. Jika kamu membutuhkan paspor secara cepat, kamu bisa memilih percepatan.
Namun, di sini aku memilih reguler karena jadwalku masih cukup lama. Selanjutnya, kamu bisa mengisi kuesioner untuk siapa paspor dibuat, lalu memilih kantor imigrasi terdekat sebagai lokasi pengambilan paspor. Kemudian verifikasi NIK, yaitu unggah foto KTP dan isi nama, tanggal lahir, dan NIK pemohon. Selanjutnya, kuesioner permohonan paspor. Pada bagian ini akan ada beberapa pertanyaan untuk menentukan jenis paspor yang kamu butuhkan. Selanjutnya, unggah dokumen persyaratan seperti e-KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Langkah selanjutnya adalah mengisi data tambahan pemohon. Kamu bisa mengisi sesuai data yang kamu miliki. Selanjutnya, klik lanjutkan dan pilih ulang kantor imigrasi terdekat. Setelah itu, kamu bisa memilih tanggal dan jam kedatangan. Kamu bisa memilih tanggal berwarna hijau yang berarti kuota tersedia. Pilih sesuai waktu luang yang kamu miliki ya. Setelah pengajuan permohonan sukses, tahapan ketiga adalah pembayaran. Pada tampilan akan ada rincian biaya layanan. Kamu bisa membayar melalui transfer bank atau melalui teller. Setelah pembayaran sukses, kamu akan mendapatkan QR code atau bukti pendaftaran M-Paspor. Nah, jika kamu juga sudah mendapatkan QR code, tahapan selanjutnya adalah datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal yang dipilih. Kemudian menunjukkan bukti QR code atau bukti pendaftaran M-Paspor kepada petugas untuk mendapat nomor antrian pemeriksaan berkas. Tapi sebelum datang, pastikan kamu telah membaca persyaratan dan ketentuan pada bukti pendaftaran M-Paspor. Kemudian, pastikan berkas persyaratan yang kamu bawa telah lengkap. Berupa berkas asli dan fotokopi e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau berkas pendukung lainnya seperti buku nikah atau ijazah. Dan jangan lupa membawa materai serta print surat pengantar menuju kantor imigrasi. Untuk tahapan selanjutnya, ayo ikuti aku untuk masuk dan menanyakan kepada petugas. Selamat pagi Pak, nama saya Sabina. Saya datang untuk membuat paspor baru, ini bukti QR Code pendaftaran M-Paspor milik saya. Selanjutnya, tahapan apa yang harus saya lakukan? Selamat pagi. Baik, bukti QR Code pendaftaran saya terima. Untuk tahapan selanjutnya, Mbak Sabina bisa mengambil nomor antrian pemeriksaan berkas. Kemudian, mengisi formulir dan surat pernyataan. Dan jangan lupa berkas persyaratannya dipastikan lengkap sebelum nomor antrian Mbak dipanggil. Silahkan mengisi dan menunggu terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Oke, aku sudah memegang nomor antrian, formulir, dan surat pernyataan. Yuk kita duduk dahulu dan temani aku untuk mengisi berkas. Panggilan nomor antrian B028. Nah, itu dia nomor antrianku. Aku sudah mengisi formulir dan surat pernyataan, berkas persyaratanku juga sudah lengkap. Aku akan membawa ini kepada petugas layanan informasi. Yeay, berkasku sudah disetujui dan aku sudah mendapat nomor antrian biometrik. Ayo kita duduk dan menunggu lagi. Nomor antrian C035. Itu dia nomor antrianku. Yuk lihat bagaimana tahapan selanjutnya. Permisi Bu, saya nomor antrian C035. Baik, boleh ditunjukkan dokumen asli berkas permohonannya. Setelah itu, bisa langsung melakukan biometrik berupa sidik jari, foto, kemudian wawancara. Halo, aku sudah selesai biometrik dan wawancara. Aku juga sudah mendapat bukti tanda terima permohonan. Aku bisa mengambil paspor pada kedatangan kedua nanti sekitar 5 hari lagi. Sebelum pulang, aku ingin bercerita kesan pesan membuat paspor hari ini dan mengajak kalian melihat-lihat isi dari kantor imigrasi yang aku datangi. Yuk! Menurutku, pelayanan publik kantor imigrasi di Indonesia sangat efisien. Sedari awal pendaftaran melalui M-Paspor sangat dipermudah, dan aku tidak mengalami kendala sekalipun. Saat datang pertama kali, petugas mengarahkan dan melayani dengan ramah dan sangat baik. Fasilitas ruang tunggu juga sangat nyaman. Omong-omong soal fasilitas, yuk kita berkeliling. Di lobi kantor imigrasi, ada meja pelayanan dan tempat duduk untuk menunggu. Selain itu, tentu ada petugas di sekeliling yang menjaga dan bertugas untuk melayani. Kemudian, ada layar yang menampilkan nomor antrian dan ada fasilitas AC. Selanjutnya, pada ruang foto dan biometrik, terdapat meja dengan kamera dan alat untuk memindai sidik jari. Lalu ada ruang tunggu pengambilan paspor dan pelayanan pengambilan paspor. Tempat yang akan aku datangi 5 hari lagi. Nah, sepertinya sudah waktunya untukku pulang.
Semoga penjelasanku hari ini mudah dipahami dan dapat membantu kamu untuk mengenal lebih jauh tentang kantor imigrasi. Beri kabar kalau kamu sudah membuat paspor di kantor imigrasi dan pergi ke luar negeri ya. Terima kasih sudah menonton dan menemaniku hari ini. Salam hangat dari Sabina. Have a nice day.